Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan traders dimanapun berada. Jumpa lagi kita di channel Master Cuan. Kali ini kita akan mereview beberapa saham yang potensial buat 5 Oktober 2021. Sebelum kita lanjut, jangan lupa silahkan di like, comment, share, dan subscribe. Serta bagi rekan-rekan trader, jika ingin diskusi tentang saham, rekan-rekan trader bisa bergabung di grup komunitas saham Indonesia, baik via Telegram, ataupun via WhatsApp, atau juga bisa via Signal. Linknya terdapat pada deskripsi video ini. Oke, kita mulai saja. Sebelum kita menganalisis atau mereview semua saham tersebut, kita mereview dulu indeks harga saham gabungan. Jadi indeks harga saham gabungan tadi ditutup di harga 6.342,6860. Itu mengalami kenaikan sebesar 1,83%. Ini strong bullish ya, kalau kita lihat sudah break di ini ya. Break di 6.273 dan 6.286. Kalau kita lihat ini garis di sini ya, indeks pada saat itu dengan ini secara stokastiknya berada di level area 80 sampai 100. Jadi indeks harga saham gabungan untuk level stokastik itu sudah di atas 80 ya. Tadi kalau kita perhatikan ini baru membentuk dead cross. Jadi dia mantul di sini di level garis 80 ya, 80,34. Jadi ini level garis pantulan indeks ya, indeks harga saham gabungan. Dan GC di garis 92,71 untuk stokastiknya ya. Jadi ini ya semoga besok melanjutkan trennya ya. Oke, sekarang kita masuk pada saham yang pertama. Saham yang pertama adalah PWON atau Pakuwon Jati. PWON kalau kita lihat ini bentuk candle antara inverted hammer atau juga bullish Marubosu. Karena kalau kita lihat dari harga open itu 488 sampai high-nya ke 536, close-nya di 530. Jadi ada kenaikan 42 poin ya. Kalau kita lihat volume trading hari ini cukup banyak, 169,118 M. Ini sudah break di area Subway di sini ya. Di Subway-nya di sini kita lihat Subway-nya sendiri ya. Nah, ini dari harga 484 sampai 466 itu adalah area Subway, mana resistnya 486 dan supportnya di 466. Masuk di 480 sangat oke. Ini kalau kita lihat masih strong bullish ya, strong bullish di sini, dan kinerja PWON dalam setahun juga bagus, masih bisa hold ya kalau saya perhatikan ini. Kalau kita lihat secara stokastik ini mantul di area garis ini ya 80,80. Itu garis stokastiknya ya. Di sini terbentuk GC Golden Cross dan masih di ini ya, masih di area atau masih di zona Golden Cross, belum ada tanda-tanda dead cross atau pembalikan arah. Beda kalau di sini sudah dead cross, waktu Golden Cross di sini dan di sini dead cross. Nah ini baru mulai ya, di sini baru mulai dead cross Golden Cross.
Kalau secara broker summary kita bisa lihat BK melakukan akumulasi ya, sebanyak 394.025 lot dengan nilai transaksi atau nilai belinya itu 20,5 miliar. Belinya di harga 522, jadi rata-rata pembeliannya itu 522. CS sendiri membeli 230 lot, 230.198 lot dengan nilai pembelian sebesar 11,8 miliar dengan harga rata-rata 515. Tadi kalau nggak salah kita ini PO close-nya di, jangan dulu apa juga kita ya, close-nya di berapa ini, 530. Jadi 530 ya. Tadi YP melakukan distribusi tapi diakumulasi oleh BK, CS dan beberapa benar-benar cukup besar ya melakukan akumulasi. Ini kita bisa lihat di teknikalnya di sini strong buy. Jadi ini akumulasi. Berikutnya saham TRIM. Saham TRIM kalau kita lihat tadi membentuk ini ya, inverted hammer setelah sebelumnya mengalami koreksi ya. Jadi koreksi sekitar berapa saat? Ada 2 minggu ini mengalami koreksi dan tadi kemudian reversal bullish di 366. Ya bisa jadi ini kalau kita lihat teknikalnya ini strong buy dan kinerja TRIM dalam setahun ini kita lihat positif ya, kenaikan harga sahamnya. Ini sudah berapa kali naik ya kalau kita lihat dari Satway di sini bulan Juli, kemudian di sini di bulan Agustus naik lagi, dan di sini di bulan September naik. Nah ini potensi. Jadi kemungkinan ini Satway lagi nanti tapi masih diangkat ya untuk TRIM ini. Kalau harga TRIM ya agak sudah mulai mahal ya. Mulai mahal. Kalau kita lihat rasio book value per share-nya itu 3,05 ya. Tapi potensi masih naik ini masih ada ya. Kalau kita lihat secara teknikal nih, volume tradingnya juga masih banyak ya. 372.697 M. Atas 372.697 lot ya. Kalau kita perhatikan stokastis ini menarik ini karena di sini baru terbentuk golden cross tadi ini sini ya. Jadi belum ada tanda-tanda pembalikan arah atau tanda-tanda dead cross. Malah kalau teknikal sekali lagi kita lihat ini strong buy. TRIM secara teknikal ini berapa kali mengalami kenaikan harga terus ya. Kalau kita lihat dari sini, dari bulan ini Juli, kemudian di sini Agustus, dan di sini September ya. Terus sekarang ini bulan Oktober. Jadi ini pelan-pelan ya, pelan-pelan membentuk ya Satway, kemudian naik lagi. Ini cuman beberapa ada hampir 2 minggu Satway, kemudian naik lagi, dalam artian setelah naik tinggi dia koreksi. Jadi kemungkinan naik dulu ini baru koreksi. Ya satu atau 2 candle kemudian koreksi. Karena kalau kita lihat ini strong buy ya. Pembeliannya ini teknikalnya strong buy. Kalau kita lihat volume trading juga ya, ini lumayan banyak. Nah ini di sini terbentuk golden cross dan belum ada tanda-tanda pembentukan dead cross. Jadi ini potensial buat lanjut. Bagi yang sudah masuk sih sebenarnya hold aja. Tapi kalau yang baru mau masuk sudah nggak worth it lah. Artinya tinggal tunggu koreksinya aja kalau mau masuk. Tapi kalau sudah di dalam lebih hold. Tapi kalau baru mau masuk mungkin kurang worth it lah ya, karena sudah agak tinggi juga sih harganya.
Kalau kita perbandingkan dari harga wajarnya. Kalau kita lihat, taruh dulu ya, trim. Nah, kalau kita lihat trim ini, YP tadi ada melakukan akumulasi ya. Kalau kita lihat, ini 27,9 miliar. Volume bayinya itu 752.619. Harga rata-ratanya 370. Jadi kalau kita lihat sini, YP juga melakukan penjualan 34 miliar juga ya nilai transaksinya, nilai penjualannya. Dan ini 919.475 lot kalau kita lihat. Nah, kita cek ke bawah apakah ini akumulasi atau distribusi. Ini sedikit distribusi ya. Kalau kita lihat. Jadi YP, CC, PD. Oh ya, ini jadi ini kurang worth it lah kalau buat masuk ya. Kalau buat fast trade bisa lah, buat fast trade beli di sebelum pembukaan market, kemudian begitu dapat 2-3% langsung sell. Karena kalau buat swing agak riskan juga ya. Kan karena kemungkinan dia di bawah naik baru koreksi lagi. Next, saham berikutnya adalah Yellow. Yellow kalau kita lihat ya, ini sudah berapa kali Subway-nya selalu mengalami kenaikan ya. Jadi Subway naik lagi, Subway naik lagi. Jadi ini kemungkinan setelah koreksi begini dia bakalan naik lagi. Nah, kalau kita lihat ini candle terakhir ini spinning top lah ya. Kinerjanya juga oke ya kalau kita lihat. Kinerja Yellow juga bagus dalam setahun ini. Kalau kita lihat kenaikannya ada 672% ya dalam setahun ini. Nah, teknikalnya untuk hari ini memang sell, berarti fase distribusi ya. Kalau kita lihat. Dan kalau kita perhatikan memang stokastik lagi golden cross ya. Ini belum ada tanda-tanda juga pembalikan arah, tapi bisa kita cermati ini mungkin ya bisa di 366 sampai 356. Ini tinggal menunggu mantulnya aja ya. Kalau dari valuasi harga memang ya sudah lumayan mahal lah ya. Tapi di saham itu tidak ada istilah mahal atau tidak, tergantung ada isu apa yang kembang ya. Ya, tapi Yellow ini bisa ya buat kita pantau aja, tapi jangan masuk dulu. Nanti terbentuk candle bullish baru kita bisa open buy. Itu pun kita mesti melihat candle-candle yang terbentuk bullish apa gitu. Misalnya long white body kah atau hammer kah dan lain-lain ya. Kalau ini masih untuk trading harian masih kurang worth it, tapi kalau buat swing boleh kita menunggu waktu masuknya ya. Kalau kita lihat YP tadi ya ada mau melakukan pembelian juga YP. Jadi di mana-mana nih YP ada banyak ya. Di mana-mana YP selalu masuk. Ini nilai transaksinya sebanyak 1,6 miliar ya. Nilai pembelian sahamnya. Volume lot yang dia beli itu banyak juga ya. 41.852. Harga rata-ratanya 390. Jadi kalau kita lihat ini ditutup di harga 386. Berarti harga YP masih di atas harga ini ya. Harga YP masih di atas harga close hari ini. Kita lihat ya. Ini fase distribusi kalau kita lihat tadi teknikalnya. Nah, ya betul. Ini distribusi ya. Fase distribusi. Oke, nextnya kita masuk saham MNCN. Jadi MNCN kalau kita perhatikan ini mulai sudah mantul dari sini ya, sebelumnya seminggu kemarin
Ini mantul di 800, kemudian tadi ditutup di harga 860. Ini sudah area resisi sebenarnya, tapi potensi ke sini juga sebenarnya ada ya. Kalau kita lihat teknikalnya, ini sudah fase akumulasi juga ya, buy. Teknikalnya buy. Volume trading hari ini juga cukup banyak, kita bisa lihat ya. Dan ini membentuk, jadi pada saat doji di sini terbentuk ini ya, golden cross. Jadi kita seharusnya masuk dari sini ya. Kalau masuk dari sini agak-agak ini ya. Tapi kalau buat fast trade bisa. Jadi kita bisa fast trade ini bisa open buy di harga close hari ini atau satu tick di atasnya, dapat satu atau dua tick kita, atau bisa open sell. Artinya kalau modal besar ya, supaya profitnya juga kerasa gitu. Artinya tetap ini ya, bisa masuk, bisa saja lanjut ke harga di sini. Ini kan kita istilahnya bisa buy on breakout. Karena di sini sudah breakout di sini ya, di harga breakout di harga 840. Next, saham zinc. Zinc ini memang berapa hari ini ya, berapa pekan ini, ada 2 pekan mengalami penurunan terus ya. Dan ini tadi sudah membentuk candle bullish Marubozu, dan di sini kalau kita lihat terbentuk ternyata di sini golden cross. Jadi sebenarnya dari sini seharusnya kita masuk ya. Waktu di close di sini kita sudah bisa masuk ketika lihat ada golden cross di sini. Ini kita bisa entry buy juga ya kalau melihat berdasarkan volume. Tapi kurang bagus buat hold lama ya, karena kalau kita lihat kinerja zinc ini lumayan buruk ya, lumayan jelek ya kalau kita lihat. Ini tadi fase sell ya, aslinya mungkin ini distribusi. Tapi kalau kita lihat dari sini kita bisa masuk sebenarnya, karena ini golden cross. Bagi yang hold tadi untuk sini ini sih, oh ya, kalau dari valuasi harga ya sedikit sudah mulai mahal ya. Nah kalau rasionya sendiri kita bisa lihat 3,45 ya. Ini untuk sing ini bisa lah rekan-rekan trader masuk ya. Selanjutnya ikan. Nah di sini kalau ikan masih belum ada ya, karena ini masih lanjut turun. Di sini sebelumnya apa ya, candle spinning top juga, ini inverted hammer tapi potensi ke harga ini ya, potensi ke harga 104. Sini kalau kita lihat ini kan red cross, belum ada tanda-tanda untuk ini ya, golden cross. Ini sih ada sedikit tapi belum ini ya, belum pasti ya. Ini tapi kelebihannya ini sudah berada di area, sudah di ini ya, jadi garis stokastiknya sudah di area 20 ya, sudah 20 wawa, 0 antara 0 sampai 20. Jadi kita sebenarnya sudah boleh memantau ini untuk masuk itu, bisa kita pantau saja ya. Nah kalau kita lihat teknikal hari ini memang strong sell ya. Oke. Untuk hari ini belum, tapi bisa kita pantau juga ya, masuk pantauan lah untuk ikan ini. Bisa menunggu di harga ini ya, 104. Next, saham Rans. Rans 590. Ini tadi ditutup di harga 560. Penurunannya 9,68% ya. Masuk di 990, 590. Ini ya, dua turun. Ini juga potensi masih dua turun juga kalau kita lihat dari stokastik, volume trading, dan technical strong sell. Ini masih potensi dua turun ya. Yang masuk tadi di 590, kalau bisa sih, kalau memang dikasih keluar ya 590 keluar dulu, karena ini masih ini ya. Kalau kita lihat ini terbentuk candle doji, malah setelah doji terbentuk candle bearish, jadi kemungkinan turun ya.
cut loss lah ya 590. Untuk truk kita bisa lihat truk ya, ini truk lumayan ya, ini terbentuk candle long white body. Ini saya sudah gambar ya truk ini. Kalau kita lihat ini adalah garis support dan ini adalah garis sebelumnya resist, kemudian berubah support di sini, ya kan? Dan ini adalah resist triangle-nya. Jadi ini adalah garis resist pola triangle pattern. Jadi kalau kita lihat ini tadi kan ditutup di harga 175. Naiknya 187, ada kenaikan tadi ya 4,79%. Kalau kita lihat ini opennya tutupannya kemarin 167, opennya hari ini berapa? 167 juga. Jadi antara open kemarin dengan open close kemarin dengan open hari ini itu sama ya. Yang ada kenaikan. Ini potensi lanjut juga ada ya, atau potensi bearish juga tergantung ini. Nah, ini menarik. Karena di sini dead cross dan di sini jadi di sini sebenarnya dead cross, tapi di sini golden cross. Ini potensi masuk sebenarnya ya. Kalau kita lihat di 175 bisa ada potensi naik ini. Kalau kita lihat teknikal tadi, nah ini strong buy. Jadi akumulasi ya. Kalau kita lihat kinerja truk juga bagus ya. Enggak, harusnya dalam 1 tahun kenaikan sahamnya 8,02%, tapi 3 bulan dan 1 bulan dan 3 bulannya cukup ini ya, signifikan naiknya. Jadi setelah membentuk setelah membentuk trend sideways di sini, ini mengalami kenaikan. Jadi naiknya itu pelan-pelan. Jadi yang masuk di 174 tadi, lumayan ini ya. Sudah buat BSJP ya. Di sore jual pagi. Ini masih kategori saham ya, masih harga wajar lah ya. Nah kalau kita hitung harga wajarnya itu sekitar di harga 139, ya masih wajar lah. Bisa naik 2-3 kali. Nah, harga terserah di sini mau hold, swing, bisa juga TP. Tapi kalau ini ya. Next berikutnya adalah saham Pren. Saham Pren kalau kita lihat ini sudah mulai mantul di sini ya. Sudah menyentuh level harga 103. Volume trading cukup banyak dan ini yang menarik kita lihat. Dead cross di sini dan di sini ada peluang membentuk golden cross. Jadi kita tinggal melihat besok ya bagaimana. Ini kalau kita lihat ini kali memang masih sell ya. Tapi sellnya ini bisa saja akumulasi sebenarnya. Kalau kita lihat ini sudah menyentuh level harga support. Jadi potensi pembalikan arah ya. Tapi kalau ini jebol break, bisa jadi dibawa ke sini lagi di harga 94 atau ke 80 juga ya. Karena ini terbentuk candle long white body. Dari sini turun lagi ya. Di bullish ya. Bearish maksudnya. Next, saham Pegas. Nah, ini yang menarik Pegas. Pegas ini masih kategori saham murah ya. Kalau kita lihat rasio harga wajarnya masih 0,97. Sekarang itu masih di 1405. Lagi kalau kita lihat kondisi sekarang IHSG menguat ya. Jadi ini masih potensi juga menguat. Ini terbentuk candle bullish Marubozu. Ini yang menarik karena kalau secara stokastik ini sebenarnya sudah lumayan tinggi ya. Tapi justru di area-area ini mereka membentuk golden cross di sini. Dan masih ini ya. Lanjut. Potensi lah yang terdekat dulu kalau kita ini 1430. Ini memang bisa lah ya kalau mau buat masuk, bisa entry buy di ini ya, harga close hari ini. Dapat buat pas trade bisa ya,
2-4% kemungkinan bisa, karena ini masih potensi juga sampai melanjutkan kenaikan ya. Kalau kita lihat teknikalnya, ini bisa jadi teknikalnya ini kalau kita lihat nih strong buy, jadi mungkin masih distribusi ya. Next, saham BIT. Kalau kita perhatikan saham BIT ini membentuk candle inverted hammer. Ini kalau kita lihat mantul, awalnya sudah mantul di harga 78 ya. Kemungkinan bisa lah ya kalau ini, karena setelah biasanya formasi candle seperti ini bearish, kemudian bullish, ini akan mengalami kenaikan ya kalau kita lihat. Kalau secara stokastik ini bisa kita, justru sini ada golden cross di sini, dan ini juga volume trading, walaupun ini juga mendukung ya kenaikannya. Teknikal juga kita lihat sell ya, jadi bisa saja sellnya di sini. Kalau kita lihat, ntar dulu kita cek jadi kita cek dulu BIT ya, apakah diakumulasi atau justru distribusi. Kalau kita lihat tadi MG ada melakukan pembelian dengan nilai transaksi atau nilai belinya 2,2 miliar. Harga rata-ratanya 83. Dan volume buy-nya itu 267.125 lot ya. Kemudian disusul EP dan CC. Jadi ada 3 yang kita lihat ini cukup berpengaruh ya. MG, EP, CC, YP juga ada. Kalau kita lihat ini apakah distribusi atau, oh ya ini masih distribusi ya, karena ini MG menjual di sini, membeli, MG juga yang menjual di sini. Jadi masih menarik ya buat BIT ini, masih tarik ulur ya. Tapi kalau admin sih beranggapan ini bisa lah ke harga 88. Lagi sini baru golden cross ya. Jadi kalau masuk di 83, di 183 ya. Di harga 83 tadi worth it lah ya. Kalau masuk di harga 83 worth it lah. Nah, potensi masih melanjutkan kenaikan ada. Kalau dari harga wajar ini masih murah ya, 0,36. Jadi dari rasio harga wajarnya itu sangat murah ya, 0,36. Next, saham Toys. Toys kalau kita lihat ya masih mengalami fase penurunan sih sebenarnya. Walaupun di sini ini adalah shooting star, tapi belum ini ya, karena tadi mas sempat ke harga 216, kemudian turun close di harga 196. Jadi masih wait and see lah kalau ini. Apalagi kalau kita lihat ininya dead cross ya, yo volume trading terlalu mendukung ya. Nah, kalau teknikal kita lihat ini sell, jadi ini fase distribusi. Jadi masih fase distribusi, masih fase penurunan. Bisa jadi kita bisa menunggu kalau untuk Toys ini bisa masih turun sampai ke sini ya 153. Tapi bisa juga di sini adalah bisa juga di harga 180. Artinya ini sudah batas penurunannya ya. Bisa juga dibawa naik. Tapi ini masih lebih pada potensi sideways. Di sini dead cross kalau kita lihat. Ya kalau 214 ya, masuk di 214.
itu tadi masuk ya. Tapi secara polisi harga ini masih murah ya, bukan, masih wajar. Masih wajar ya, masih potensi naik lah ya sebenarnya kalau untuk swing mah. Tapi kalau buat fast trade ini belum. Atau dalam waktu dekat ini masih sideways. Ya solusinya kalau yang 214 bisa averaging down ya, ketika misalnya naik sell, atau kalau ini besok dikasih keluar ya di 214, kabut aja dulu, keluar dulu, setelah itu nanti nunggu di bawah. Berikutnya adalah SMMT. SMT ini kalau kita perhatikan ini juga ya, setelah satu di sini kemudian naik pelan-pelan, jadi naiknya bertahap ya. Ini satu lagi, kemudian naik di sini naik. Ini kemungkinan masih satu juga, naik masih satu ya kemungkinan. Kalau kita lihat ini inverted hammer mirip-mirip spinning tops. Kalau kita lihat sini, yang memang harusnya masuknya di sini, kalau mau masuk di awal itu ya sekitar sini atau di sini. Karena di sini adalah garis GC Golden Cross. Kalau kita lihat tadi, ini memang mas strong buy ya, di fase akumulasi. Jadi berarti kalau fase akumulasi ya satu dulu, baru naik. Ya bisa saja ini naik di harga di awal, istilahnya di awal market ini bisa saja naik ya. Jadi tetap kita bisa untuk fast trade aja ya. Kita bisa masuk di harga close tadi 222, kemudian dapat 2-4% ya, kita bisa cabut. Nah ini kalau untuk bertahan bisa saja dia akan turun naik, artinya fase sideways lah kalau kita lihat fase akumulasi ya. Karena kalau kita perhatikan di sini naik, tapi selalu sebelum naik itu sideways dulu, turun naik dulu. Next saham Elsa. Saham Elsa kalau kita lihat tadi membentuk cup ya ini. Kalau secara keseluruhan trennya. Ini volume trading kalau kita lihat cukup banyak. Set candlestick oke, inverted hammer, dan sudah break di sini di harga 314 ya. Dia mencoba menuju ke level harga berikutnya yaitu di 340. Jadi close-nya ini kalau nggak salah 320, naiknya sempat menyentuh level harga 326. Jadi kita lihat ini ya, ini sudah break di sini. Jadi potensi naik ya kalau kita lihat. Ini golden cross, masih di area golden cross, teknikalnya juga masih baik. Kalau kita lihat teknikal baik, kinerjanya juga sebenarnya bagus. Jadi bisa ya lanjutkan kenaikan. Atau bisa juga kemungkinan ada juga sih tanda-tanda bakal turun dulu, tapi kalaupun turun ya mungkin menyentuh level harga 314. Kalau mau masuk bisa tunggu di 314, kalau tidak mau HK tunggu dikasih bawah dulu ya baru naik, mungkin seperti itu. Kalau harga ini masih wajar ya. Berikutnya adalah LPKR. LPKR kalau kita lihat trend lainnya sudah beberapa kali ini ya, ini sudah break di sini. Kemudian di sini sudah break awalnya di sini, mantul kembali, dan ya sekarang ini yang kedua tadi mantulnya di sini lagi ya. Sini ini. Jadi kemungkinan ini naik ya. Ada potensi naik ya kalau kita lihat ini golden cross di sini, dan volume trading tadi lumayan banyak ya. Teknikal juga masih baik ya. Masih fase akumulasi lah ya. Kalau untuk LPKR ini juga masih kategori murah ya, berdasarkan rasio harga bukunya. Sekarang saham unik. Ini saham unik, ini menarik ya, karena kalau kita lihat namanya ini ya, membentuk candle doji. Mirip-mirip Dragonfly doji. Kalau kita lihat di sini membentuk
Golden Cross ya, kalau kita lihat, kita perbesar dulu. Nah ini Golden Cross, apakah akan ke sana balik begini atau ini, kita tunggu dulu ya. Kalau kita lihat ini fasenya fase sell penjualan ya, penjualan. Ini bisa jadi, nah ini kalau kita lihat ini, nah ini ya, ini masih fase akumulasi ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan ini fase akumulasi, jadi potensi naik ini besar ya. Kalau untuk ini, bagi yang masuk di harga 88 ya tadi, ini bagus juga. Apalagi kalau kita lihat besok potensinya sebenarnya naik ada. Masuk di harga 88 ya hold aja. Karena potensi-potensinya bisa ke harga 96. Ini dekat-dekat dulu lah ya, dari 93 ke 96. Jauh-jauh ya 100. Kalau si harga juga masih murah, berikutnya adalah GJTL. Ini GJTL menarik ya. Ini setelah beberapa hari membentuk fase trend sideways atau fase akumulasi, kemudian tadi membentuk ini candle yang mirip-mirip spinning tops juga sih sebenarnya. Ini terjadi pantulan di sini. Di sini menarik karena setelah doji di sini, doji membentuk pantulan. Jadi ternyata di sini bullish, tapi masih fase netral ya, antara beli dan penjual atau antara supply dan demand itu masih berimbang. Kita lihat cukup banyak yang melakukan taking profit, tapi banyak juga yang membeli tadi dari harga bawah ya, harga open. Mampu lanjut ya bisa saja break di harga 475 sebagaimana close-nya tadi. 730 ya harga close-nya. Maaf, 730 ya, dan high-nya 745. Sini ya high-nya sempat 753, high-nya 745. Ini sudah termasuk untuk, kalau untuk tren ini masih sudah area sideways. Tinggal kita lihat besok apakah akan membentuk candle bearish atau lanjut. Kalau GJTL yang masuk di 725 ya sudah profit ya. 725. Di sini tadi masuknya ya. Bisa ya, masih layak hold ya. Kalau kita lihat ini harga masih murah ya, kalau mau tunggu sampai bulan 12 ini potensial karena ini harga masih murah. Kalau kita lihat kinerjanya juga ini ya, nggak terlalu jelek-jelek amat sih. Dalam setahun ini kan ada kenaikan 67,43%. Berikutnya adalah saham Soci. Soci kategori masih murah, tapi ini sudah termasuk area resist ya, karena ini sideways belum mampu break resist sebenarnya, jadi bisa jadi ini naik dulu baru turun. Kalau kita perhatikan ke belakang-belakang ya, ini kita lihat candlenya nih, Cartet Hammer. Ini kalau kita lihat di sini di doji-nya terbentuk golden cross. Bisa jadi naik dulu, ini ada potensi naik, tapi habis itu dibanting. Kalau kita lihat pola Soci ini seperti itu, dan kalau kita lihat ini pasnya pasti buy ya, masih pembelian, jadi masih membeli. Jadi potensi diangkat dulu ada. Kalau untuk Soci 0,26, harga sebenarnya masih murah ini 0,26. Kalau si harga masih murah. Volume trading juga kalau kita lihat ini ya, main banyak, tapi nggak terlalu banyak amat. Tapi lebih banyak dari hari sebelumnya. Kita lihat terbentuk golden cross, technical buy, masih pembelian ya. Ya lanjut bisa kalau untuk Soci. Cuman karakternya yang harus kita ketahui bahwa biasanya di bawah naik kalau sudah di area resist, jadi bawah naik kemudian dibanting. Ini sifat bandarnya ya kalau kita lihat. Coba kita cek bandarnya Soci siapa gitu. Soci YP ya. Kita lihat ya.
DP menjual tadi di harga 192, kemudian dia membeli 193, dia melakukan akumulasi di harga 9193, membeli sebanyak 54.690. Kalau kita lihat ini, kita lihat dulu apakah ini fase pembeli, fase akumulasi atau fase distribusi. Ini masih netral ya, masih kategori masih fase akumulasi. Berikutnya saham BRIS. BRIS kalau kita lihat ini, nah ini menarik ini BRIS. Walaupun membentuk inverted hammer, sebelumnya terbentuk candle doji. Ini inverted hammer, ini potensi naik ya kalau kita lihat. Ya minimal ke 2200 dulu. 2230 ya bisa lah. Jadi rekan-rekan trader berdoa semoga ini jebol ini bisa lanjut ke atas. Terus ini menarik ya sebenarnya karena dalam berapa bulan dari Agustus sampai Oktober ini masih fase 1 way. Kalau kita lihat masih fase 1 way. Jadi belum ini ya. Kalau kita lihat ini kan harga ininya untuk satunya sendiri harga rendahnya itu 2010 ya. Tadi kalau kita lihat close-nya di 2120 ada kenaikan 3,9%. 2230 masuk di harga-harga sini ya. Ini sekitar sini ya masuknya. Berarti masih sudah lama ya. Cukup sabar juga. Ya sabarin aja, tungguin aja lagi berdoa. Potensi ke 2230 ada. Dan jika memang naik ke sini dan gagal break, lebih baik jual dulu sebagian. Lalu nanti tunggu lagi sini di sekitar harga ini ya, antara harga 2080 atau 2010. Tunggu aja candle konfirmasi jika menyentuh level harga supportnya lagi. Oke, next kita masuk di ITIC. Nah, ini ITIC menarik ya. Kalau kita lihat ini membentuk pola triangle tapi kemudian membentuk triangle lagi. Jadi continuous pattern triangle ya. Jadi continuous triangle pattern. Jadi pola berlanjut kalau kita lihat. Ini juga berlanjut. Akankah ke sini kalau kita lihat secara ini belum ada tanda-tanda ya. Jadi kemungkinan masih satu dulu. Jadi kemungkinan di sini bisa jadi besok itu ada harapan sih buat bullish ya. Tapi untuk bullish panjang belum ini. Kalau kita lihat ini juga di sini malah lanjut gagal DC malah lanjut DC. Kalau kita lihat ini jadi masih area atau masih di zona dead cross ya untuk stokastiknya. Nah, kalau kita lihat masih teknikalnya fase penjualan. ITIC sendiri dalam 1 tahun ini kita lihat kinerjanya cukup buruk ya. Kalau kita lihat laporannya di sini persentase kenaikan harga sahamnya ya. Di sini performance sahamnya lah. Untuk ITIC ini sebenarnya masih kategori cukup murah ya, walaupun hampir wajar. Rasio harga wajarnya itu 0,98, sekitar 304 lah ya. Jadi masih ini potensinya kita mesti nunggu lah, nunggu candle konfirmasi berikutnya. Oke sobat traders, demikian review kita saham yang kira-kira potensial buat besok 5
Oktober 2021. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah analisa saya, bisa saja itu tidak sesuai dengan analisa rekan-rekan trader. Jadi mohon dianalisa ulang kembali. Jika memang itu sesuai dan memang dirasa pas, rekan-rekan trader bisa membeli lagi, ikut mengambil ikut ikut buy lah ceritanya. Tapi kalau nggak sesuai dan memang itu mungkin saya sebagai manusia biasa, kita juga hanya memprediksi, jadi berdasarkan pemahaman teknikal kita, seperti itu. Rekan saya kembalikan lagi ke rekan-rekan trader semua. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.